Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, maaf mengganggu waktunya Pak. Baik. Kami dari Cyber Pak. Saya Amar Pak. Ya. Ini teman saya Pak Iqbal. Ya. Saya Bila. Ya. Saya Nilam. Ya. Ini kan Pak RT sebagai RT 04, RT Betul. 05. Jadi kami ada tugas wawancara seorang pemimpin di daerah atau di masyarakat. Ya. Tadi udah ke Pak Yanto Pak. Kemana? Pak Yanto. Apa ya? Oh ya. Nah, tadi kan sama beliau dan ngobrol-ngobrol tentang bisnis juga, cara memulai usaha catering, struggling beliau. Mungkin dari kami banyak sih tanya-tanya ke Pak RT sebagai ketua masalah ini Pak di masyarakat gitu Pak. Mungkin dari Pak RT boleh kasih kami beberapa insight mengenai masyarakat di sekitar ini di Jakarta kan. Ini kan dari berbagai suku, berbagai budaya Pak. Ya. Jadi kira-kira dari Pak RT sendiri memimpin ini apa sih kesusahan atau kesulitan dalam memimpin berbagai suku budaya RT ini Pak? Kalau sebagai RT kebetulan kenalin nama saya ya. Nama saya Maridi, Ketua RT 04 RW 05 Tanjung Barat, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa. Saya jabat RT sudah sebelum RT saya sekretaris 2 periode, kemudian jabat RT sudah 4 periode, kemudian sekarang baru pemilihan sebulan yang lalu terpilih kembali untuk periode sekarang 5 tahun, yang sudah kan 3 tahun. Untuk periode ini 2024 5 tahun kayak presiden. Alhamdulillah sih selama kepengurus saya dalam mengurus warga memang banyak sekali kendala-kendala di lingkungan, karena orang banyak ya, macam-macam model, sukunya macam-macam. Di situ kita berperan sebagai, kalau kata orang Betawi, sebagai kayak bunglon, tau nggak bunglon? Jadi di sana hijau, di sini apa namanya merah gitu. Jadi kita harus bisa tahu karakter warga kita masing-masing. Kita harus bisa, itu harus punya ilmu untuk agar supaya warga kita tuh jadi nurut sama kita. Ya, terutama dalam hal keadilan. Kita nggak boleh tebang pilih dalam memimpin warga kita, sama rata. Terus kita contoh perilaku kita, terutama pribadi kita sebagai panutan RT harus contoh yang baik. Ya, kita agamanya bukan Islam. Nah, keislaman kita ya mewajibkan seorang Islam ya. Betul. Sholat berjamaah di masjid. Kemudian untuk macam-macam kan ya modelnya tuh untuk RT. Masalah kebersihan, keamanan, gotong royongan itu ya. Ya alhamdulillah sih Tuhan kasih warga saya malu semua, ikut ya ikut semua. Terus boleh katakan masalah kebersihan bagus, bersih. Masalah keamanan alhamdulillah aman, Tuhan kasih. Masalah gotong royongan kalau ada kerja bakti, kalau saya diperintahkan pada waktunya datang semua. Iya. Terus kalau ada permasalahan, banyak permasalahan, masalah keributan, warga macam-macam loh, keributan rumah tangga, keributan antar warga sampai main fisik,
keributan warga dalam sama warga yang baru ngontrak. Banyak sekali sampai ke polisi segala saya. Pernah sampai ke kantor polisi? Sampai berkali-kali itu ada aja kan. Itu kebanyakan dari luar, nggak jadi masalah apa-apa. Baik. Berarti udah 4 periode ya Pak? Jalan 5 sekarang. Banyak udah. Kalau 2 periode sekretaris sudah 6 tahun. Tambah 4 tahun, 13, 18 18 tahun. Nah ke depan kalau panjang umur sehat bisa 5 tahun ya. Dari 15 tahun Cuma gitu loh, apa namanya tekniknya atau siasatnya untuk mengatur warga ya gitu. Contoh kita itu yang baik, yang benar di diri kita, kemudian kita bisa memahami karakter warga kita. Insya Allah bisa. Ada contoh seorang jaksa baru beli tanah di tempat kita, kemudian dia maksa saya untuk meluruskan pagernya. Namun apabila pagernya saya oke kan, nanti warga syarat yang lain mobilnya kan nggak bisa masuk. Dia memang pernah membantu, dulu kan ada Metro Mini di sini, dia ikut membantu ngusir Metro Mini di sini Mangka, terus pasang lampu. Namun pada akhirnya dia minta supaya pagar rumah yang itu agak diluruskan. Namun saya nggak mau, tetap nggak mau, walaupun sudah membantu saya nggak mau. Soalnya kalau saya oke, nanti warga saya komplain sama saya. Gitu. Walaupun dia seorang jaksa, seorang apa sih enggak. Beliau Pak, dalam hal ini saya nggak bisa bantu Pak, maaf aja. Saya tinggal aja. Maaf Pak, saya tinggal sebelum ada tugasan lain. Saya tunggu sehari 2 hari, pas saya lihat pagarnya diluruskan nggak? Enggak, tapi nggak diluruskan, tetap seperti biasa. Terus juga untuk yang parkir kan namanya masyarakat kan ada yang ekonominya ada yang di bawah, yang di atas, dan juga ada yang di atasnya. Itu saya utamakan, terutama yang saya urus itu yang menengah ke bawah. Bantuan apa tuh saya selalu bantu. Ya dari pemerintah itu lancarkan supaya pada dapat. Atau ada sumbangan dari lingkungan, masjid-masjid itu saya selalu diutamakan itu yang kalau yang kaya yang menengah atas kan dia itu banyak. Tapi alhamdulillah warga saya yang menengah ke atas tuh kalau kita ada maulid, ada 17-an, ada hal-hal yang untuk masyarakat maksudnya. Kalau kita kasih proposal pasti ngasih. Dia lancar, selalu lancar. Tapi dari pemimpinnya ya, udah ada biar mereka tetap solid. Yang utama itulah itu pribadi kita aja yang benar. Gitu. Nah, pokoknya kita kalau saya patokan ajaran Rasulullah. Jadi insya Allah karena saya beragama Islam, jadi dia berdepan saya ya sedikit ikut kayak Rasulullah gitu. Ya, jadi lancar komunikasi. Jadi kalau untuk warga non Muslim itu ada selek juga Pak, antar nggak pernah. Saya non Muslim ada nggak banyak sih, ada 2-3 keluarga kan. Itu baik banget sama saya. Itu enggak kalau apa namanya kurban saya kasih. Kata guru saya nggak apa-apa kasih ya. Kata kiai saya kasih walaupun udah non muslim kasih aja. Walaupun nggak ada pahalanya kan nggak ada pahalanya kasih dia ya. Kita kasih aja, orang banyak di sini kita dapatnya banyak, masjid dekat dari sini, dari sana dapat, dari situ dapat. Nah, kita sebagai ketua RT kan saya yang ngatur. Ya terserah saya semua kasih saya boleh, nggak dosa maksudnya. Kalau dosa saya nggak berani. Jadi kalau kita guru boleh nggak apa-apa, walaupun nggak ada pahalanya, tapi kasih. Jadi kesimpulannya non muslim juga sama kita itu toleransinya tinggi gitu ya. Dalam hal apa kan nggak ada yang di kotak-kotakan.
Ada lagi? Pak, izin. Ya silakan. Gimana sih cara meningkatkan solidaritas kayak misal biar warga-warga itu semangat bergotong royong gitu di lingkungan? Iya, sering-sering kita ngadain pertemuan. Terutama kerja bakti atau ada arisan atau ada momen-momen tertentu kayak mau saya setahun sekali selalu pergi ke nggak jauh sih mau piknik warga gitu. Rutin berarti, Pak? Iya, satu bus paling nggak satu bus tuh. Kadang-kadang 2 bus. Tapi kadang-kadang satu bus tuh rutin. Nggak jauh paling ke Anjar. Tujuan saya semua biar Kebersamaan ya. jadi kalau ada cekcok sedikit nggak ada masalah. Nggak enak kan udah kayak keluarga gitu. Kerja bakti. Walaupun sekarang ada PPSU, Iya, betul. tapi tetap kita ngadain juga walaupun jarang. Atau arisan ibu-ibu, iya ibu kan banyak ibu-ibu arisan, sebulan sekali rutin. Itu biar kompak. Iya betul. Ya. Pengajian ibu ya. Seminggu sekali. Pengajian ibu-ibu juga tuh. Ya ada pengajian ibu-ibu. Berarti kalau kegiatan masyarakat itu ada lah tiap tahun berarti ya? Itu juga Agustus kayak studi tour tadi. Iya, itu refreshing itu ibu-ibu udah seneng banget tuh ibu. Karena kalau kita nggak jauh-jauh memang lebih paling ke Anyer. Kalau Anyer kan deket karena nggak terlalu jauh ya, jadi dia bisa bawa anak-anaknya yang kecil mandi di sana. Terus biayanya juga kan nggak terlalu besar kalau ke sana. Nggak pakai nginep seharian. Berarti ada berapa kakak sini Pak? Saya sih nggak banyak. Saya termasuk RT yang nggak begitu banyak warganya. Saya cuma 120 kakak sini ya, kakak. Nah yang selainnya yang 20 sampai 30 itu kakak luar atau pengontrak. Ya jadi jumlahnya kurang lebih 150-an lah. Yang berdomisili di sini kakak sini ditambah dengan yang pengontrak. Gak banyak kalau semua. Kalau dibandingkan dengan RT sebelah ini, RT ini 6 kan. Ini RT 6 nih. Kalau saya kan RT 4 sebelahnya tuh. Namun saya memang kesehariannya di sini dari dulu dari sini. Keseharian di sini walaupun pelayan RT tapi saya di sini. Ya kalau ini sampai 300-an lebih dia. Itu kakak RT 6 nih. RT 6 350 kalau nggak salah. Kakaknya. Kalau saya nggak separohnya. Tapi enak ya nggak terlalu banyak nih ngatur. banyak masalah. Gitu. Ya. Berarti kira-kira ada 300-an warga lah ya. Keseluruhan saya udah di kadar saya cetak teman saya lupa tuh jumlah keseluruhan warga saya ya dari 150 itu ya bisa 500 sampai 600 kali. Iya. Iya kan satu keluarga aja paling enggak 4, 5. Nah, iya. 4 lah ya. Bisa sampai 200. Iya. Coba nanya lagi yang lain. Tapi kalau nggak ditanya nggak dijawab. Iya. Iya. Ya itu sih. Apa lagi ya? Berarti kalau gotong royong itu mingguan lah ya? Enggak, karena saya tadinya ngomong enggak sebulan sekali tadinya. Namun sekarang karena udah ada PPSU juga sering datang ke tempat kita bersih-bersih terus. Kita nggak kebagian sini dia, nggak kebagian lingkungan kita bersih terus. PPSU rajin tuh, itu kan programnya Ahok ya, pemerintah Ahok awalnya itu. Ahok kan itu dipertahankan hingga sekarang karena memang bagus, terbantu kita dengan adanya PPSU. Iya, macam-macam itu dia bantu apa aja itu. Macam-macam udah di-cover mereka ya? Hah? Udah mereka yang kelola semua? Iya asli kalau tinggal kita perlu apa nih? Perlu perbaikan apa gitu ya saluran. Udah tinggal kita koordinasi sama kelurahan tadi datang. Kita perlu pohon nih, udah mengganggu kabel gitu ya, lubang. Nah, kita ke langsung kelurahan nanti dari kemarin. Apa aja bisa.
Jadi dari masyarakat ke Pak RT, baru Pak RT ke kelurahan. Betul. Iya, jadi kan kita kan penyambungnya kelurahan. Iya, Tangannya kelurahan ke RT. Berarti untuk sampah itu udah aman loh ya. Sampah aman. Kita punya mitra tim kepolisian kecamatan yang resmi. Oke. Jadi kita dari dulu memang udah kerja sama dia. Jadi sampah semua dia yang diatur sama dia. Nah, tinggal kita ya biasalah. Namanya sampah ya kita tarikin juga ke warga lah. Iya, masa nggak ditarikin? Lu mau sampah jalan sendiri. Nah, iya, sedikit teman kita lihat orangnya. Kalau yang rumah ini gitu ya, yang ini kecilan itu. Kemudian kalau yang yatim gratis, yang punya yatim bisa bayar. Nah itu uang itu kita kumpulin, ya kita buat kasih mereka, jangan ngangkut sama kita dong, iya. Iya, jadi lancar. Kadang orang kepolisian itu bisa kalau nggak ada ini juga macet-macet ngambilnya, macet air numpuk sampah. Pun kita kasih lancar kasih ininya dia juga semangat juga ngambil, sampah kita bersih terus sama. Kasih. Udah puluhan tahun yang lalu sekarang. Kira-kira selama menjabat berapa periode tadi? Lebih dari 3 ya? Lebih dari 3. Tantangannya apa sih Pak? Apa? Tantangannya selama menjabat. Tantangannya apa ya? Nggak ada tantangannya kita tantangannya kita jam berapa aja harus siap. Jam berapa aja 24 jam. Kalau RT 24 jam. Mau jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam kalau permasalahan harus bangun. Iya. Harus bangun. Kita yang paling dekat masyarakat ya. Iya, Pak RT ini bangun. Harus bangun, nggak bisa nggak bangun. Ada kematian, orang berantem, macam-macam. Iya. Berarti kalau banjir nggak pernah Pak? Kalau kita enggak, lingkungan kita tinggi, Ciliwungnya tuh di bawah banget tuh, kan oleh belajar Ciliwung. Tuh di bawah jadi air langsung ke sana. Jadi di sini aman dari zaman bola. Kalau di sini banjir, Pasar Minggu jadi laut. Iya. Karena dataran tinggi kita. Banjir. Jadi kalau ditanya masalah tantangannya, nggak ada sih. Soalnya saya begini sih, saya berprinsip jadi RT itu ibadah. Ibadah. Soalnya kalau ibadah kan nggak di masjid aja. Iya betul. Ya dimanapun kalau kita berbuat baik untuk orang lain, ya, itu kan termasuk perbuatan ibadah juga. Iya, kamu senyum ke saya ibadah. Ya, itu jadi gitu. Jadi kalau saya jadi RT untuk itu. Itu enak, jadi nggak merasa beban, nggak ada rasa beban bagi saya, lancar aja. Ya, saya di sini samping saya RT, saya juga ngurus masjid ya tahun ini. Ya. Saya bendahara masjid sini. Kemudian juga saya bantu ajarin anak-anak alif bata. Saya nggak bisa yang tinggi, yang alif bata aja dia semampu ilmu saya. Misalnya segitu ya alif bata aja. Kalau kata hadis kan kalau kita punya ilmu walaupun sedikit disalurkan, walaupun sedikit dapat sedikit, memang sedikit hanya alif bata itu anak-anak kecil alif bata. Ada lagi? Berarti kegiatannya sekarang ya menikmati hidup lah ya. Ya, bukan saya. Saya punya anak putri 2. Saya nggak punya anak putri 2. Mereka udah keluarga semua. Yang pertama anak 2, yang kedua anak 1. 3. Jadi artinya saya udah punya cucu 3. Anak 2 cucu 3 gitu. Yang 1 udah pisah rumah. Yang 1 walaupun ada rumahnya tapi cucu anak saya ini nggak mau sekolah di sana, maunya di sini. Akhirnya sekolah di sini. Bagus, saya senang sekolah di sini. Jadi kalau dia pergi, saya tinggal berdua doang. Kalau dia tinggal di sini kan, jarang bisa ada cucu. Rame, iya. Rame gitu. Udah alhamdulillah gitu. Menikmati ya. Jadi gitulah. Ya alhamdulillah sih Tuhan kasih lancar.
Udah. Pak? Iya. Udah cukup sih. Hah? Mau tahu latar belakang bapak aja. Jabat berapa lama sama kegiatan yang ada di RT ini aja pak. Iya, karena gimana masyarakat masih mau saya. Iya. Saya mau ninggalin juga ini, dan lagi kebetulan sayanya yang punya badan masih mampu. Iya benar. Kecuali kalau saya udah nggak mampu saya nyerah. Saya mudahan aja. Saya merasa saya masih mampu ya. Berarti jadi pemimpin itu contoh yang penting lah ya. Itu yang utama. Contoh bukan contoh yang jelek loh ya. Yang kan baik. Contoh yang baik harus yang baik. Insya Allah. Jadi role model ya. Ya, baik. Orang agak-agak segan untuk kita. Iya benar. Agak-agak segan. Bukan takut loh. Iya. Lain. Bukan kita galak, bukan. Kalau galak malah banyak musuh. Kalau kita galak, kita nggak galak. Kayak tadi yang Kalau kita nerapkan sesuatu aturan atau apapun dengan lurus, dengan kebenaran, ya, bukan dengan kegalakan, dengan kebenaran. Ya, orang segennya gitu. Kalau galak mah banyak musuh malah. Bener Udah nggak bener, nggak bakar apa jadi galak. satu periode udah cukup ya? Udah. Oh, wow, itu. Gak ada yang milih lagi ya? Berarti percaya, masyarakat udah percaya sama Pak. Alhamdulillah, Tuhan kasih. Saya bukan menyombongkan diri, emang adanya begitu. Saya ngomong apa adanya. Ini kan di masjid ngomong ya. Iya, Nilai ta'ala. Mereka tinggatin kita. Ya. Ngomong apa adanya nggak dibuat-buat. Seadanya. Yang ada yang saya alami. Iya. Oke, cukup pak. Sudah. Mungkin cukup Pak. Ya, Wawancara dari sama-sama. kami. Udah ngeluangin waktu bapak Ah. habis ngajar. Ini kan bagian dari ibadah juga. Memang? Membagi ilmu Pak ya? Buat kalian iya, bagian. Dapat juga saya ntar. Iya. Mungkin nanti saya share link YouTube Pak. Ngomongnya belepetan di ngomong kampung. Ya, Oke Pak. Gitu Mungkin aja. cukup dari kami Ya, wawancaranya ya, Pak. sama-sama. Terima kasih banyak Terima kasih. atas waktunya. Mungkin ya Ya, siap Pak. iya sama-sama. Oke. Udah, Mungkin itu nggak ada. udah bikin salaman enggak? Boleh, selamat pak. Ya. Makasih ya pak.